Halo adik-adik, selamat malam semua. Pertama-tama terimalah salam dalam Dharma dari Koko Namo Buddhaya. Di sini Koko adalah calon peserta Dharma Duta Dasa Paramita. Nah, di sini Koko akan sharing yaitu dengan tema 4 peristiwa agung Sang Buddha. 4 peristiwa agung ini adik-adik sebelumnya udah tahu belum nih? Nah, kalau belum tahu, Koko di sini akan ceritain apa sih 4 peristiwa agung Sang Buddha ini. Oke. Nah, adik-adik, pada kali ini ceritanya itu adalah Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha adalah seorang anak raja, yaitu yang hidupnya cukup berkelimpahan, hidupnya mewah dan juga sangat berkecukupan. Pokoknya apa yang ia inginkan semuanya bisa tercapai nih adik-adik. Namanya juga kan pangeran, anak raja, sultan. Nah, tentunya semuanya terpenuhi nih. Sampai kolam 3 musim aja Pangeran Siddhartha punya. Nah, ada yaitu pertama adalah musim panas, musim dingin dan juga musim gugur nih kolamnya adik-adik. Nah, di sini Pangeran Siddhartha yaitu tinggalnya di dalam istana, semua dengan kemewahan dan keindahan yang ada dalam istana ini. Nah, pokoknya semua yang ada di istana ini indah-indah nih adik-adik, bagus-bagus, mulai ada tarian, hiburan maupun nyanyian-nyanyian yang membuat Pangeran Siddhartha menjadi betah di istana ini. Nah, sebelum Pangeran Siddhartha ini menjadi seorang Buddha, nah Pangeran Siddhartha melihat namanya 4 peristiwa agung nih adik-adik sebelum menjadi namanya seorang petapa. Nah, oke, kita mulai saja peristiwa agung yang kali ini. Nah, Pangeran Siddhartha adalah seorang anak dari ayah yang bernama Raja Suddhodana. Jadi ayahnya Pangeran Siddhartha ini yaitu adalah Raja Suddhodana. Oke, adik-adik tahu ya, coba adik-adik diingat ayahnya Pangeran Siddhartha ini yaitu Raja Suddhodana. Nah, Pangeran Siddhartha ini menurut ayahnya ada seorang pintar yang akan diramal, yaitu akan menjadi seorang yang besar, yang agung, atau menjadi seorang pertapa nih adik-adik. Jadi si papanya ini pernah meramal bahwa anaknya ini yang bernama Pangeran Siddhartha diramal suatu saat nanti akan menjadi namanya seorang yang besar, yang agung, yang disebut dengan pertapa. Nah, di samping itu ayahnya tidak menginginkan untuk anaknya menjadi seorang pertapa. Jadi, nah di sini di dalam istana ayahnya sangat menseleksi orang-orang yang ada di dalam istana nih. Pokoknya yang ada di dalam istana orangnya ini bagus-bagus, indah-indah. Pokoknya yang kelihatan tidak bagus itu dikeluarin dari istana. Seperti itu. Karena Pangeran Siddhartha ini nantinya akan menggantikan ayahnya nih menjadi seorang raja di istana yang sekarang ayahnya kedudukin atau ya ayahnya miliki. Nah, gitu. Oke, pada suatu hari Pangeran Siddhartha itu ingin karena di Pangeran Siddhartha ini sudah lama di istana sampai usia 20 tahun lebih. Pangeran Siddhartha penasaran nih, karena Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang raja. Nah, Pangeran Siddhartha ingin melihat di luar istana masyarakatnya seperti apa sih di sana. Nah, makanya di sini Pangeran Siddhartha penasaran, ingin melihat masyarakat di desa di luar istana. Nah, pada suatu hari Pangeran Siddhartha izin untuk keluar istana kepada ayahnya. Nah, alasannya izin keluar istana itu adalah ingin melihat warga di desa seperti apa keadaannya. Nah,
adik-adik. Nah, sebelum Pangeran Siddhartha keluar nih ke desa-desa atau keluar dari istana, Raja Suddhodana atau ayahnya atau papanya dari Pangeran Siddhartha membersihkan seluruh desanya dulu nih. Pokoknya sebelum Pangeran Siddhartha keluar dari istana, semua yang tampaknya jelek, yang tampaknya nggak bagus itu disingkirin dulu atau dipindahin dulu ke tempat lain. Jadi ketika nanti Pangeran Siddhartha keluar dari istana, semuanya indah, apa sama yang seperti ia lihat yang ada di dalam istana. Oke, akhirnya Pangeran Siddhartha pergi keluar istana bersama kusir. Nah, adik-adik tahu gak nih kusir itu apa sih? Nah, kalau adik-adik belum tahu, kusir itu yang kayak gini nih. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delmanku duduk di muka, tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Nah, kayak gitu. Adik-adik udah tahu ya. Jadi kusir itu kalau di kita adalah sebuah delman kuda gitu. Nah, kusirnya ini di Pangeran Siddhartha yang itu bernama Cana. Oke, adik-adik diingat ya. Kusirnya Pangeran Siddhartha itu namanya Cana. Nah, di sini Pangeran Siddhartha keluar istana bersama Cana, berkeliling seluruh desa yang ada di luar istana. Nah, kemudian Pangeran Siddhartha melihat semua kejadian yang ada di desa, semuanya ternyata tampak indah dan bagus ya, seperti yang ada di dalam istana nih. Pangeran Siddhartha melihat seluruhnya bersih, tidak ada sampah yang berserakan, orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Mungkin kalau adik-adik ada di sini, wah pasti seneng banget nih, karena apa? Bagus-bagus penampilannya adik-adik, pasti adik-adik juga akan seneng gitu. Nah, setelah Pangeran Siddhartha berjalan cukup jauh ke desa-desa, akhirnya Pangeran Siddhartha memutuskan untuk perjalanan pulang. Nah, di perjalanan pulang ini Pangeran Siddhartha melihat sesuatu yang aneh adik-adik, sesuatu yang sebelumnya belum pernah nih dilihat sama Pangeran Siddhartha. Karena kan Pangeran Siddhartha kan anak orang kaya ya, tinggalnya di istana, semuanya berkecukupan. Pokoknya soal finansial, soal uang, wah udah cukup banget deh, banyak banget pokoknya hartanya. Nah, Pangeran Siddhartha melihat sesosok orang yang cukup aneh yang di mata dia lihat nih. Seseorang ini ialah orang yang membawa tongkat dan jalannya juga bungkuk adik-adik. Nah, bawa tongkat, jalannya bungkuk. Apalagi? Nah, selain itu, kenapa sih berjalan bawa tongkat? Karena untuk berjalan aja cukup sulit, dan juga badannya sudah bungkuk, kulitnya juga keriput. Nah, mungkin kulitnya pada kendur nih adik-adik, pada keriput lah, atau kulitnya udah nggak mulus lagi, nggak bersih kayak adik-adik, atau mungkin kayak Koko nih kulitnya bersih gitu ya. Nah, kalau yang ini kulitnya banyak totol-totol hitam gitu adik-adik, dan pada turun ngampleh gitu. Dan apalagi, nah rambutnya juga aneh, nggak umum. Rambutnya ini udah ubanan adik-adik, rambutnya ubanan. Coba adik-adik tahu gak ubanan itu kayak gimana sih warnanya? Nih, ubanan itu kalau adik-adik belum tahu itu warnanya putih. Nah, ya, ubanan itu warnanya putih adik-adik. Nah, itu disebut ubanan. Selain itu apalagi? Rambutnya pada rontok. Nah, terus apa nih? Giginya ini nggak ada. Jadi tinggal bibirnya aja. Kalau ngomong gitu bolong semuanya. Kelihatannya ompong. Semuanya ompong teman-teman atau adik-adik semua. Orang ini nggak punya gigi. Nah, seperti itu yang Pangeran Siddhartha lihat. Nah, coba sekarang Koko mau tanya nih adik-adik, apa sih yang Pangeran Siddhartha lihat? Coba ada yang bisa jawab gak?
Jadi Pangeran Siddhartha ini melihat adalah, oh ya, sebelum itu orang ini adalah, mungkin kalau adik-adik pernah lihat nih, pasti badannya wangi ya, badannya wangi, pakai parfum, mungkin macem-macem nih mereknya, ada Dolce Gabbana atau maupun yang lainnya nih. Oh, pokoknya wangi banget, pakai hand body lah gitu. Kalau yang ini wanginya udah beda nih adik-adik, wanginya seperti wangi balsem, wangi minyak nyong-nyong ya, mungkin wanginya GPU nih, pasti pakai kayak gini nih orang ini udah ciri khasnya orang seperti ini gitu pakainya. Pokoknya pakainya minyak-minyak itu untuk menghilangkan rasa penat atau rasa pegal yang ada di tubuhnya. Jadi seseorang yang Pangeran Siddhartha lihat ini adalah orang tua adik-adik. Oke? Jadi Pangeran Siddhartha melihat sosok orang tua. Nah, setelah itu Pangeran Siddhartha merasa cemas dan sedih dari sesosok yang ia lihat kali ini. Kemudian Pangeran Siddhartha bersama caranya pergi kembali untuk ke dalam istana segera. Nah, setelah itu selama perjalanan Pangeran Siddhartha sedih, kena mental atau hatinya sangat down gitu. Kenapa kok ada orang seperti ini ya ternyata. Nah, setelah sampai Pangeran Siddhartha di istana, Pangeran Siddhartha diberikan healing, yaitu hiburan untuk mengembalikan rasa semangat Pangeran Siddhartha nih. Diberikan tari-tarian, iringan musik deh, pokoknya indah-indah banget deh hidup di sana. Nah, di samping itu juga ayahnya Pangeran Siddhartha bertanya nih kepada Channa. Nah, kok Pangeran Siddhartha emang ngelihat apa sih? Kok sampai sedih murung kayak gitu? Nah, Channa lah menjawab, Pangeran Siddhartha melihat orang tua. Oke, Pangeran Siddhartha melihat orang tua ternyata gitu. Lalu Pangeran Siddhartha masih bersedih walaupun sudah diberikan healing maupun hiburan-hiburan yang telah disajikan nih adik-adik. Pangeran Siddhartha merasa sedih. Lalu kemudian beberapa hari kemudian, setelah lamanya ia di dalam istana, Pangeran Siddhartha ingin kembali melihat keadaan di luar istana. Nah, sebelumnya ayahnya juga sudah membersihkan orang-orang yang ada di luar istana nih adik-adik. Pokoknya orang yang kotor, yang kagak bersih, yang jelek, itu disingkirin. Ketika Pangeran Siddhartha keluar, semuanya tampak indah apa yang ia rasakan di dalam istana. Gitu adik-adik. Pada akhirnya Pangeran Siddhartha pun keluar untuk kembali melihat desa di sekitarnya bersama Channa. Ia kembali melihat desa, melihat seluruh desa, keadaan di sana, tengok kiri kanan, semua tampak bersih semua. Oke. Setelah perjalanan jauh dari istana, Pangeran Siddhartha sudah melihat apa keadaan yang di luar desa sana. Akhirnya Pangeran Siddhartha sudah cukup dan ingin pulang kembali ke istana. Ternyata di saat perjalanan pulang, Pangeran melihat sesosok yang sangat aneh adik-adik. Pokoknya sangat aneh deh. Nggak biasa Pangeran Siddhartha lihat sebelumnya. Ini adalah kejadian yang pertama kali lagi Pangeran Siddhartha lihat. Yang Pangeran Siddhartha lihat ini ialah seseorang yang terkelimpangan di alas tikar yang sudah digerumutin lalar dan juga belatung, dan juga tubuhnya yang membengkak. Tubuhnya membengkak hingga besar. Lalu kemudian
Pangeran Siddhartha bertanya kepada Cana, "Cana, ini ada apa? Kok orang dibelatungin, kok orang dilalerin?" Kan gitu. Lalu Cana menjawab, "Pangeran, ini adalah orang sakit. Orang sakit memang seperti itu." Lalu kemudian Pangeran Siddhartha sangat merasa resah dan juga sedih apa yang ia lihat tadi. Lalu kemudian Pangeran Siddhartha bergegas kembali bersama Cana pulang ke istana. Pulang ke istana, Pangeran sangat merasa sedih apa yang ia lihat tadi, dan masih kepikiran Pangeran Siddhartha dengan suatu kejadian yang tadi. Seperti peristiwa agung yang pertama, Pangeran Siddhartha ayahnya itu bertanya lagi kepada Cana, "Cana, memangnya seperti apa keadaan di sana? Kok bisa Pangeran Siddhartha sedih lagi? Kok bisa murung?" Lalu Cana bertanya, Pangeran Siddhartha tadi melihat itu peristiwa orang sakit. Ya, orang sakit. Oke adik-adik, peristiwa yang kedua ini ialah orang sakit. Adik-adik ingat ya, orang sakit nih. Mungkin kalau adik-adik di sini udah biasa ya melihat orang sakit, melihat orang tua, mungkin kakek nenek adik-adik pun adik-adik sudah lihat kelihatan tua maupun kulitnya keriput seperti itu. Karena Pangeran Siddhartha kan anaknya raja, tinggalnya di istana, tidak pernah melihat seperti itu, makanya merasa aneh dan juga kaget nih adik-adik gitu. Lalu peristiwa kedua telah berlalu, Pangeran Siddhartha pun masih memikirkan hal tadi. Setelah lama-lama, setelah berbulan-bulan kemudian, Pangeran Siddhartha kembali lagi ingin keluar istana. Kembali keluar istana bersama Cana dan juga izin kepada ayahnya. Ayahnya sama kembali lagi membersihkan seluruh apa yang ada di desa, pokoknya tidak tampak bagus, tampaknya jelek, yang bau, semua disingkirin sama Raja Suddhodana pasukannya. Ketika Pangeran Siddhartha semua harus tampak bersih dan juga indah seperti apa yang ada di istana. Setelah itu akhirnya Pangeran Siddhartha kembali keluar dari istana, melihat-lihat kembali keadaan yang ada di sana nih adik-adik. Melihat keadaan di sana, semuanya masih tampak bagus, tampak indah, udah ganteng-ganteng, wangi, cakep ya, bersih pokoknya nih. Selama perjalanan Pangeran Siddhartha pokoknya melihat yang bagus-bagus sama seperti di istana tadi. Setelah perjalanan yang sangat jauh, Pangeran Siddhartha menempuh jalan. Akhirnya Pangeran Siddhartha pun ingin kembali ke istana untuk pulang. Nah, tetapi nih adik-adik, sebelum Pangeran melanjutkan perjalanan pulang, Pangeran Siddhartha melihat hal aneh lagi dalam hidupnya yang ia lihat selama perjalanan pulang. Yaitu apa adik-adik? Hal aneh ini coba. Hal aneh ini adalah melihat seseorang yang ada di keranda sedang digotong-gotong oleh para rakyat dan anggota keluarganya sedang bersedih. Yes, kenapa terjadi seperti itu? Akhirnya Pangeran Siddhartha bertanya kepada Cana, "Cana, apa itu? Apa yang mereka lakukan?" Akhirnya Cana menjawab, "Yang mulia Pangeran Siddhartha, itu adalah orang mati atau orang meninggal." Kemudian Pangeran Siddhartha kembali berpikir dan juga sangat sedih melihat apa yang terjadi di luar desa sana. Nah, di luar desa sana, dan ini
adalah peristiwa agung yang ketiga adik-adik, yaitu melihat orang mati atau orang meninggal ya. Oke, akhirnya Pangeran Siddhartha kembali ke istana bersama cananya. Pangeran Siddhartha masih merasa sedih dan juga merenung dengan peristiwa-peristiwa yang telah ia lihat di luar istana. Ayahnya juga selalu bertanya kepada Channa, kenapa sih setiap Pangeran Siddhartha keluar istana pasti merasa sedih dan juga cemas? Ya, karena Channa berkata Pangeran Siddhartha melihat namanya orang mati tadi di luar sana di desa. Seperti itu. Ini adalah peristiwa agung yang ketiga yang dilihat Pangeran Siddhartha. Gitu. Lalu Pangeran Siddhartha bertanya-tanya kepada ayahnya. Setelah Pangeran Siddhartha melihat semuanya yang terjadi di luar sana, bertanya Pangeran Siddhartha kepada ayahnya, adik-adik, kenapa sih orang bisa mengalami ada gak sih obatnya untuk menghindari dari usia tua, sakit dan mati? Lalu ayahnya berkata, tidak ada pangeran. Semua orang yang lahir pasti akan mengalami tua, sakit dan juga kematian. Lalu kemudian Pangeran Siddhartha berpikir bahwa dirinya akan mengalami, kalau gitu wah pasti saya akan mengalami tua nih, akan mengalami sakit dan juga meninggal seperti orang yang tadi saya lihat di desa sana. Seperti itu pangeran juga merenung. Pada akhirnya Pangeran Siddhartha kembali keluar istana dengan izin. Semuanya sama seperti kejadian sebelumnya. Ayah membersihkan semua orang-orang di desa yang tampaknya jelek, kelihatan orang tua, orang sakit, pokoknya dipindahin deh dari desa tersebut, sehingga Pangeran Siddhartha pada saat keluar nanti tampaknya indah-indah semua nih adik-adik gitu. Nah, akhirnya Pangeran Siddhartha pun izin keluar istana dan melihat keadaan di desa sana, karena tadi sudah melihat 3 peristiwa. Yang terakhir, Pangeran Siddhartha melihat hal aneh lagi. Nah, Pangeran Siddhartha kali ini bertanya kepada Channa dan turun melihatnya. Pangeran Siddhartha yang kali ini yaitu melihatnya seseorang yang dengan jarak